Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Andes Gunawan, masih di pendidikan calon guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata modul 2.1. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ulas tayangannya berikut ini. Latar belakang aksi nyata. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita meyakini bahwa murid adalah individu yang unik. Kebutuhan belajar tiap murid berbeda, baik dari segi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan juga harus menyesuaikan kebutuhan tersebut agar tidak ada kesenjangan belajar atau learning gap. Tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang sesuai bagi setiap murid agar mereka bisa bertumbuh kembang secara maksimal sesuai kodratnya dan memastikan dalam proses murid-murid merasa selamat dan bahagia. Dan pada akhirnya, pembelajaran akan berjalan dengan optimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran murid di kelas sesuai kebutuhan belajar mereka. Mengidentifikasi kebutuhan murid sangat penting karena kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan tepat sehingga murid kita sukses dalam proses pembelajaran. Tujuan aksi nyata 1. Mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memerhatikan kebutuhan belajar murid. 2. Mewujudkan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. 3. Mewujudkan murid berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Tolok ukur 1. Menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. 2. Melakukan penilaian sesuai kriteria penilaian formatif dan sumatif. Tindakan yang dilakukan 1. Menyusun RPP berdiferensiasi sesuai pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan CP dan ATP, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 2. Melaksanakan penilaian pembelajaran berdiferensiasi. 3. Melaksanakan refleksi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata pelajaran IPAS di kelas 4 bagi bagian uji tumbuhan. Pada kesempatan kali itu, saya mencoba memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan sangat antusias. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya menerangkan terlebih dahulu konsep daripada bagian tubuh tumbuhan. Kemudian saya mencatat di papan tulis dan juga saya menggunakan alat peraga berupa gambar yang ada di tampilan laptop. Namun sebelum pembelajaran tersebut dimulai dengan pembelajaran atau pembahasan selanjutnya, saya menyusun atau mengelompokkan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ada beberapa siswa yang memang sangat antusias, ada juga beberapa siswa yang biasa-biasa saja. Namun saya membuat suasana pembelajaran semakin hidup agar siswa termotivasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Ambil kunci-nya, kelompok di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 1 buat jajak, kelompok 2 kelompok 3. Ya. Kamu kelompok 2 di situ. Bahkan ada juga siswa yang bingung saya masuk ke kelompok mana. Padahal saya telah membagi kelompoknya sesuai dengan hitungan nomor dan minat dan bakat siswa.
dalam pembelajaran tersebut, saya menggunakan pertanyaan tematik agar siswa bisa mengikuti pelajaran ini dengan maksimal. Saya menguji kemampuan tes awal siswa dengan cara bertanya sedikit bagian dari tumbuh-tumbuhan. Kamu sudah mencatatkan bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian seperti yang ada di laptop ini yang Bapak tunjukkan ya, yang akan Bapak tunjukkan. Kemudian saya pun menunjukkan gambar yang ada di laptop. Gambar tumbuhan beserta dengan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan keluar lapangan. Situ ke pinggir sekolah. Coba sekarang pakai kita keluar, kita amati. Coba. Setelah itu, saya mengajak siswa keluar untuk mengamati tumbuhan. Ya, baik. Nah, baik anak-anak. Ini adalah pohon. Nah, pohon mangga. Sampainya di luar, saya mengajak kepada siswa untuk langsung meneliti bagian tumbuhan beserta dengan fungsi-fungsinya. Pohon yang dipilih adalah sebuah pohon mangga yang terdapat di lingkungan sekolah. Saya kemudian menuntut siswa dan memfasilitasi siswa dalam penelitian tersebut agar siswa terarah dan sesuai dengan CP dan ATP yang saya buat di RPP. Satu kelompok satu boleh. Nanti yang lain gabung siapa? Di sana mereka membagi tugas, ada yang berfungsi mencatat, ada juga yang berfungsi menggambar, dan ada juga yang berfungsi menyebutkan bagian tumbuh-tumbuhan beserta dengan fungsi. Udah kamu ke situ aja. Jokok. Opi jangan jauh-jauh di sini aja. Pakai di sini aja. Dede di sini udah. Boleh silakan. Nah, gitu aja jokok boleh. Pakai duduk semua. Mereka sangat antusias sekali ketika melakukan penelitian secara langsung. Ya, so. Memang ada sesekali siswa yang bercanda, namun itu tidak mengganggu konsentrasi siswa yang lainnya. Sambil diskusi silakan. Ya, boleh. Selama proses penelitian berlangsung, saya mengamati siswa, kemudian sambil menilai siswa. Ada siswa yang aktif, ada siswa yang pasif, ada juga siswa yang biasa-biasa saja. Ya, boleh. Silakan. Penelitian selesai, kemudian siswa saya bawa kembali untuk mempresentasikan hasil daripada penelitian yang mereka lakukan di luar lingkungan sekolah. Silakan kamu untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan kamu. Ya, tadi bagian-bagian tumbuhan ada apa? Batang. Tadi kamu sudah mengamati mata, sudah mengamati akar. Nah, sekarang kalau kan fungsinya tadi sudah disebut itu. Oh, fungsi akar itu misalnya untuk memperkokoh bunga, salah satunya misalkan itu.
kemudian mempersilahkan kepada kelompok yang diambil terlebih dahulu. Dan kebetulan kelompok satu yang diketuai oleh Opi menunjuk kelompoknya untuk tampil presentasi dari awal. Ya, dengerin tuh, kamu presentasi. Waalaikumsalam. Tampaknya Opi tampak ragu ketika membacakan hasil presentasinya di depan teman-teman. Namun saya terus memberikan motivasi sambil mengamati jalannya diskusi. Sehingga kelompok satu yang diketuai oleh Opi mampu untuk membacakan hasil penelitian. Ya, baik. Tadi kelompok satu telah membaca hasil dari pengamatannya. Yang pertama apa tadi? Daun. Apa batangnya? Batang itu apa tadi berfungsi apa? Oke. Nah, berfungsi untuk mengambil air dan berfungsi dari atas ke daun. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Coba, ada tidak yang berbeda dari kelompok satu? Atau semua dulu yang ini ya? Kita habiskan baru kita nanti tanya buat diskusi ya. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Selanjutnya, kelompok mana yang akan membacakan hasilnya? Ya. Kelompok 3 silakan. Ya, boleh. Kelompok 3. Sini. Diskusi yang kedua. Ya, boleh pakai silakan baca. Setelah kelompok satu berhasil mempresentasikan hasil penelitiannya, kemudian kelompok selanjutnya maupun kelompok 3 mempresentasikan hasil dari penelitiannya. Sudirman, salah satu anggota dari kelompok tersebut yang malu ketika berada di depan kelasnya, namun saya membimbing agar Sudirman mampu untuk berdiri di depan kelas mempresentasikan hasil dari penelitian kelompoknya. Ya, tuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, kelompok Akhirnya, terakhir. kelompok 3 selesai mempresentasikan dan tinggal kelompok terakhir yang akan mempresentasikan, yaitu kelompok 2 yang diketuai oleh Nur. Dalam diskusi tersebut, tampak beberapa siswa yang memang bercanda ketika melihat temannya berada di depan untuk mempresentasikan hasil penelitian. Namun, sesekali saya menegur siswa tersebut untuk mengikuti jalannya proses diskusi dan memperhatikan kelompok yang lain untuk membacakan hasil presentasinya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik. Nah, sejauh ini kamu tadi telah berdiskusi, telah menulis. Setelah semua kelompok berhasil mempresentasikan hasil penelitian, kemudian saya mengkonfirmasi hasil daripada penelitian mereka dan kemudian menyimpulkan hasil dari penelitian Tahu tersebut. apa enggak?
Di sana, saya menjelaskan terkait dengan bagian tubuh-tubuhan sesuai dengan hasil yang telah mereka teliti. Mangga itu rasanya manis. Ada yang asam ya. Nah, sekarang kita simpulkan yuk. Ya, boleh ya. Salah seorang siswa bernama Kelandro menunjukkan buah daripada mangga tersebut. Di antaranya adalah satu, ada yang namanya batang. Ya. Kemudian ada yang namanya akar, ada daun, ada buah buahnya. Nah, masih kesimpulan yang kedua ini itu masih banyak lagi. Dari yang bisa terlihat, ukuran yang paling kecil juga yang paling besar. Ukuran mikroskopis sebelumnya saya terlihat oleh mata juga. Nah, di sini perhatikan sini, batang itu berfungsi untuk menampung air dan nutrisi dari akar ke daun. Kemudian yang kedua ada akar. Akar itu berfungsi untuk tumbuhan dan Saya menjelaskan, memang tampak beberapa siswa yang memang agak sedikit terganggu perhatiannya dan bercanda dengan teman-temannya. Namun sesekali saya mendekati siswa tersebut agar perhatiannya fokus pada pembelajaran atau penjelasan yang saya berikan kepada mereka. kemudian di sini juga ada bunga. Bunga itu berfungsi untuk alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima adalah buah. Tadi yang disebut ini mana tadi mana coba kamu lihat buahnya. Nah ini adalah buah. Buah ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang di sini. Menyimpan cadangan makanan. Ya, sebenarnya nanti kalau sudah matang itu bisa dimakan oleh kita karena rasanya cuma. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham? Selanjutnya kita akan latihan. Itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk Sebelum semangat. mengakhiri pembelajaran, saya kemudian mengajak siswa untuk melakukan tepuk semangat. Selanjutnya ya, kamu telah belajar LKS, sudah dibuktikan. Berarti pelajaran untuk hari ini, pelajaran kelas di jam ini itu sudah Saya berakhir. pun menutup pembelajaran dan kebetulan pada saat itu pembelajaran berakhir dengan ditutup pada jam istirahat. Kemudian saya melakukan refleksi dengan siswa-siswa terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan pada kesempatan kali itu. Itulah ulasan terkait dengan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.